Hai guys, selamat datang kembali di channel Bali Teknik. Seperti minggu yang kemarin, saya sudah menjelaskan atau mereview sebuah produk mesin inverter welding. Dan kali ini, di minggu ini, saya akan tetap mereview sebuah mesin inverter welding atau mesin las. Dan kali ini, mesin las yang akan saya review yaitu ini, mesin las inverter welding 120 ampere merek HNL. Mau tahu lebih jelasnya, tetap simak di channel Bali Teknik ya. Selamat datang kembali di channel Bali Teknik. Di minggu ini saya akan kembali membahas atau mereview sebuah mesin las inverter Pro 120 merek HNL. Seperti yang saya janjikan minggu kemarin, mesin las ini mempunyai kemampuan daya listrik rumah yaitu 450 watt. Apa bisa? Mari kita jelaskan secara lebih rinci ya. Dari segi bodinya, dominasi dari bodi merek HNL mesin las ini, dominasi dari segi warnanya yaitu dominasi berwarna kuning. Kemudian dari segi spesifikasinya, sebenarnya sama dari mesin las merek Ramco kemarin, cuma kemampuannya di sini kalau dilihat dari kotaknya ini tertulis 450 watt. Sebenarnya kalau dari segi spesifikasinya sama, dari segi voltasenya 220 volt, daya listriknya kurang lebih sekitar 6,5 kPa, kemudian arus lasnya 20 sampai 120 ampere, kemudian kawat las yang digunakan yaitu kemampuannya sampai 3,2 mili, sama sebenarnya. Cuma yang menjadi perbedaannya, kenapa kok di kotak ini ditulis 450 watt? Karena kebanyakan orang-orang biasanya menggunakan mesin las ini hanya untuk kebutuhan yang penting-penting saja. Jadi bukan dibuat untuk usaha atau usaha besar atau perusahaan besar. Jadi cuma hanya dipakai untuk kebutuhan pribadi. Sebenarnya memang tidak jauh beda dengan merek-merek lain. Nah, dari segi kemampuan daya wattnya atau daya listriknya, atau dari segi pemakaian pada saat mengelas besi atau bahan-bahan yang lain, sebenarnya tidak jauh beda juga. Kemampuannya sebenarnya sama, mengingat dari segi ampernya ini maksimal 120 ampere. Nah, sebenarnya memang tidak direkomendasikan kalau misalkan mesin las ini yang tertulis bisa 450 watt, ini memang tidak direkomendasikan sebenarnya untuk daya listrik 450 watt, mengingat dari segi daya listriknya dan sisi ketegangannya ini sangat besar. Tegangannya sih sebenarnya umum 220 volt, cuma yang jadi penjelasan di sini yaitu daya listriknya yang ini sangat besar, apalagi pada saat kita memulai mengelas. Tentu dari segi angkatan pertama daya listriknya pasti tinggi. Dari segi teknik pengelasannya ini bukan teknik mengelas dari segi tingkat kematangannya, tapi dari segi pada saat kita mau tekniknya mengelas ini pada posisi bagaimana supaya daya listriknya 450 watt ini bisa terpakai. Nah, seperti itu. Sebenarnya dari segi perbedaannya ya tidak ada perbedaan sih, kurang lebih sama, cuma dari perbedaannya adalah teknik pada saat mengelas. Dan dari saya sih pribadi tidak rekomendasi kalau misalkan mempunyai daya listrik 450 watt menggunakan mesin las ini. Alangkah baiknya kalau misalkan menggunakan daya atau mempunyai daya listrik rumah minim 900 watt, seperti itu. Jadi tidak jauh beda ya dari mesin las yang lain. Nah, dari segi pelengkapannya seperti apa? Oke, pelengkapannya yaitu seperti biasa, tang massa ya, seperti ini ya. Jadi tang massa ini dicolokkan ke bagian negatif, kemudian ini tang lasnya,
dicolokkan ke bagian positifnya. Kemudian ada kacamata. Berbeda ya perlengkapannya dengan yang minggu kemarin. Kalau minggu kemarin menggunakan topeng las, kalau yang ini menggunakan kacamata. Jadi lebih simple. Kemudian ada buku petunjuknya, cara-caranya seperti gimana. Kemudian ada kartu garansi juga. Oke, ini dia mesin las inverter welding merek HNL dengan tipe Pro 120. Tidak jauh beda dengan mesin-mesin las yang lain. Terlihat dominasi, kalau dari segi merek HNL ini dominasi warna kuning dan beberapa berwarna biru. Nah, dari segi tampilannya ini cukup mencolok ya. Jadi mungkin dari segi bentuknya bodi kurang lebih sama. Nah, dari segi tampilannya bagus. Kemudian dari segi pemakaian, kita tahu sendiri kalau mesin las ini yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa kemampuannya daya listriknya ini kalau misalkan menggunakan daya listrik 450 watt tidak direkomendasikan. Soalnya kenapa? Dari segi daya listriknya dan segi angkatan pertama, daya listriknya ini sangat besar. Jadi kalau misalkan mau menggunakan mesin las ini, saya rekomendasikan minim 900 watt. Daya listriknya minim 900 watt. Dengan artian bahwa pada saat nanti memakai mesin las ini, untuk sementara pemakaian daya listriknya atau pemakaian listrik yang lain sementara dimatikan dulu supaya tidak supaya beban listriknya tidak terlalu tinggi, seperti itu. Kemudian pada saat mengelas, pastikan tadi untuk dari segi pada saat mau mulai mengelas, pastikan dipersiapkan dari segi tang lasnya, tang masanya dipasang terlebih dahulu. Jadi pada saat kutub negatifnya tang masa, nah ini untuk tang lasnya itu kutub positif. Jadi posisinya ini untuk tang masa dan ini untuk tang las, seperti itu. Terus dari segi penyalanya seperti yang ada di belakang ini. Nah, ini ada tombol on off nya di belakang, seperti itu. Kemudian cara pengaturannya cara pengaturan ampere. Sebelum memulai mengelas atau teknik mengelas, alangkah baiknya kalau kita harus mengatur jumlah besaran ampernya. Nah, ampernya di sini kalau misalkan semakin besar, otomatis kemampuan untuk mengelasnya ini semakin bagus, dan hasil lasnya ini dari segi tingkat kematangannya bagus juga. Cuma yang perlu diingat adalah semakin bertambah daya ampernya, maka daya listrik yang digunakan juga semakin bertambah. Makanya yang saya jelaskan tadi itu adalah apabila kalau misalkan menggunakan daya listrik 450 watt, apakah bisa, cuma dari segi teknik pengelasannya. Kalau misalkan dari segi teknik pengelasannya salah dan dari segi ampernya ini terlalu besar, otomatis kalau misalkan menggunakan mesin las ini dengan daya listrik rumah 450 watt tidak bisa, otomatis mati lampu listriknya. Tetapi kalau misalkan menggunakan daya listrik, kalau misalkan mempunyai daya listrik rumah 900 watt, teknik atau cara pengelasannya dari segi pengukuran ampernya di posisi minim 80 ampere sampai 90 ampere. Sebenarnya bisa 120 ampere, cuma kembali lagi tergantung dari bahan ketebalan besi yang akan dilas. Jadi tingkat pengukuran ampernya ini disesuaikan dengan ketebalan bahan atau ketebalan besi yang akan dilas. Kalau misalkan hasilnya mau lebih cepat matang dan teknik pengelasannya tidak perlu lama, ya ampernya harus
posisi 100 atau 110. Nah, cuma harus diperhatikan juga daya listriknya seperti itu. Kemudian apalagi ya, kemudian dari segi pemakaian penggunaan kawat las tidak jauh beda dengan minggu yang kemarin yang saya jelaskan atau saya review kemarin mesin las inverter merek Ramco. Ya, tidak hanya merek Ramco saja sih, tapi merek-merek lain juga kurang lebih hampir sama dari segi pemakaian dari kawat lasnya. Untuk yang tipe Pro 120 ini kemampuan maksimalnya 2,6 sampai 3,2, maksimum 3,2. Nah, dari segi ketebalan besinya juga perlu diperhatikan juga, apakah nanti pada waktu teknik mengelasnya sudah sesuai apa belum. Kalau misalkan besinya sangat tebal, nah harus menggunakan daya ampere maksimum 120 ampere. Cuma tergantung kembali sih ketebalannya berapa mili. Jadi untuk menggunakan mesin las yang tipe 120 ini untuk ketebalan besinya yaitu ya antara sekitar 1 mili sampai 4 mili, kurang lebih ya seperti itulah dari segi mesin las merek HNL dengan tipe 120 ini. Kemudian dari segi pengetesan, nanti saya akan mencoba tes untuk mesin las ini. Jadi hasilnya seperti apa, hasilnya matangnya seperti apa, kemudian ampere yang dibutuhkan seperti apa, nanti bisa dilihat di pengetesan mesin las inverter merek HNL. Tetap simak di channel Bali Teknik ya. Oh ya, dan jangan lupa sebelum lihat pengetesan jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, itu tadi hasil tes atau hasil uji coba mesin las Pro Series inverter welding merek HNL dengan tipe Pro 120. Tidak jauh berbeda dengan mesin-mesin las yang lain, cuma dari segi teknik pengelasan seperti yang kita lihat tadi, bahwa butuh ampere yang besar untuk hasil las yang diinginkan, hasil yang tingkat kematangan yang diinginkan. Kalau misalkan ampernya sedikit, kemungkinan untuk mengelasnya tidak maksimal atau tidak bagus, hasilnya juga tidak bagus.
Jadi memang ada perbedaan antara mesin las satu dengan mesin las yang lain dari segi tingkat kematangan dan dari segi teknik pengelasan. Jadi kalau misalkan bagi Anda yang ingin menggunakan mesin las ini tetapi hanya mempunyai daya listrik 450 watt, ya sebenarnya hanya ada dua saran. Bisa digunakan untuk daya listrik 450 watt tetapi tidak maksimal. Paling penggunaan untuk daya ampernya ini maksimal ya cuma 80 ampere, dan kemudian dari segi teknik pengelasannya tidak panjang. Maksudnya panjang ini teknik percikan api, mana yang mau dilas ini tidak maksimal. Jadi teknik percikan apinya itu sifatnya pada waktu teknik mengelasnya ini sebentar, jadi semacam kayak titik-titik gitu, jadi kayak semacam diberi tanda pada waktu mengelas. Nah itu bisa, jadi teknik mengelasnya pendek-pendek itu mungkin bisa. Tapi kalau misalkan teknik mengelasnya panjang sampai misalkan panjangnya mungkin 5 cm dari depan sampai ke belakang, mengelasnya seperti mengelasnya yang sangat panjang itu, dengan menggunakan daya listrik 450 watt rasanya tidak bisa. Jadi kalau misalkan mau menggunakan mesin las ini, tidak hanya merek ini saja sih, merek HNL, tapi semua merek sebenarnya untuk daya listrik tidak rekomendasi untuk daya listrik rumah 450 watt. Jadi saya rekomendasikan yaitu daya listriknya minim 900 watt seperti itu. Untuk minggu berikutnya saya akan kembali mereview kembali mesin power tool dan mesin-mesin teknik yang lainnya. Jadi kalau misalkan ada saran, kritik, kemudian tips-tips, atau misalkan dari penjelasan saya kurang lengkap, bisa komen di bawah, karena komen dari Anda sekalian sangat berarti untuk perkembangan dari channel kami, channel Bali Teknik. Kemudian jangan lupa like dan subscribe untuk channel Bali Teknik, sehingga kedepannya saya akan review lebih banyak lagi mesin-mesin dan alat-alat teknik yang lebih lengkap seperti itu. Oke, terima kasih, see you.